Kembali lagi di kabar Jember. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA memaparkan hasil survei terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani wabah COVID-19. Hasilnya terdapat 5 rapor merah. Salah satunya tingkat kepuasan masyarakat cukup rendah, yakni hanya menyentuh angka 46,7%. Alokasi anggaran sebesar lebih dari 400 miliar yang disediakan pemerintah Kabupaten Jember dalam penanganan pandemi COVID-19 ternyata tidak membuat masyarakat memberikan persepsi kepuasan. Dalam konferensi pers yang digelar di salah satu hotel berbintang di Kabupaten Jember, Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA memaparkan hasil survei terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani wabah COVID-19. Hasil survei yang dilakukan pada rentan waktu 9 hingga 13 Juli 2020 dengan melibatkan 1.000 responden dari seluruh kecamatan di Kabupaten Jember dengan margin of error kurang lebih 3,16%, menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani wabah COVID-19 cukup rendah, yakni hanya menyentuh angka 46,7%, sedangkan LSI DNIJA memiliki standarisasi minimal 75% untuk dinyatakan puas. Selain tingkat kepuasan, juga ditemukan 5 persepsi negatif atau rapor merah terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani wabah COVID-19. Antara lain 57,2% masyarakat menyatakan tidak pernah menerima bantuan sosial, 66,2% masyarakat menyatakan kondisi ekonomi menjadi lebih buruk, 40% masyarakat menyatakan tidak puas atas kinerja bupati, dan yang terakhir mayoritas masyarakat atau di atas 70% menyatakan khawatir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Ya, memang ada 5 rapor merah ya yang kita temukan untuk untuk terkait dengan kinerja Pemkab terhadap penanganan COVID ini. Pertama adalah mayoritas masyarakat tidak pernah merasakan adanya bantuan sosial, itu sebesar 57,2%. Lalu kedua, mengenai masyarakat hampir 66,2% itu menganggap kondisi ekonomi mereka jauh lebih buruk atau udah lebih buruk, bahwa mayoritas bisa kita anggap ini menganggap semua pasca atau ketika di zona COVID ini mereka menganggap ekonomi mereka makin hancur, 66,2% menganggap lebih buruk. Lalu ketiga, mengenai rapor merah ketiga mengenai kepuasan kinerja bupati juga terhadap penanganan COVID ini juga cukup yang menganggap sangat puas atau cukup puas di bawah 50%. Sedangkan kita punya standarisasi sendiri bahwa ketika kepuasan kinerja di atas 70% atau minimal mereka harus ada di atas 70% untuk tingkat kepuasan incumbent atau petahana atau maupun bupati yang sedang melaksanakan tugas penanganan COVID ini harus di atas 70%, itu baru dianggap kinerja maksimal. Nah, tapi kalau di bawah 5% berarti harus ada tanda tanya terhadap penanganan ini. Nah, itu rapor merah ketiga. Rapor merah keempat yang menganggap puas dengan atau sangat puas terhadap kemajuan pemerintah dalam penanganan COVID pun juga masih di angka di bawah 50%. Itu ada di angka 46,7%. Lalu yang paling penting adalah hampir rata-rata di atas 70% masyarakat masih menganggap cemas dan khawatir terhadap dampak ekonomi mereka terkait dengan penanganan COVID ini. Selain memaparkan hasil survei, LSI DNIJA juga mengeluarkan 5 rekomendasi dalam penanganan pandemi ini. Pertama, kontrol yang maksimal terhadap penerapan adaptasi kehidupan baru. Kedua, distribusi bantuan sosial yang merata. Ketiga, kehati-hatian bupati dalam memberikan bantuan sosial, mengingat dirinya akan maju lagi sebagai calon petahana dalam pilkada mendatang. Keempat, perlu adanya kolaborasi dari semua elemen dalam penerapan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, konflik yang terjadi antara bupati dan DPRD diharapkan segera mendapat tindakan penyelesaian, entah itu dari pemerintah provinsi maupun pusat, agar masyarakat tidak menjadi korban dan jauh terpuruk di tengah krisis pandemi saat ini. Dari Kaliwates, Rizky Ramadan mengabarkan untuk KJTV.